warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Devi Agustiana dalam Infokus, informasi seputar kampus. Hari Pendidikan Nasional merupakan momen penting dalam peningkatan evaluasi pendidikan di Indonesia. Semakin modern dunia teknologi, memicu persaingan di dunia pendidikan tinggi untuk meningkatkan kualitas lulusannya di bidang sains. Namun bagaimana problematika pendidikan tinggi di Indonesia? Berikut penelusuran tim kami. Pendidikan merupakan suatu pembelajaran baik dalam kelas maupun di luar. Karena pada dasarnya pendidikan adalah kepentingan yang harus dimiliki bagi setiap individu. Dengan adanya sebuah pendidikan, seseorang dapat belajar banyak hal, baik secara praktek maupun teori yang diajarkan. Masih kurang ya mungkin untuk pendidikan dalam sekolah itu masih kurang gitu, dimana kalau yang kita tahu sendiri di berbagai wilayah masih banyak yang pendidikannya masih rendah gitu, bahkan tidak bisa mencapai tingkatan tinggi sampai perguruan tinggi itu masih kurang. Kemajuan sebuah bangsa dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang merata bagi masyarakatnya. Indonesia merupakan negara dengan jumlah pendidikan yang cukup rendah. Hal tersebut membuktikan bahwa kurangnya peningkatan teknologi di Indonesia dan dengan terkikisnya jumlah insinyur saat ini. Kurangnya minat mahasiswa di bidang sains dan teknologi membuat semakin berkurangnya generasi untuk mencetak insinyur-insinyur selanjutnya yang berkompeten di bidang sains dan teknologi, yang dapat menjadikan teknologi bangsa Indonesia terus berkembang. Namun, banyak dari mahasiswa yang terjun di bidang sosum dengan berpendapat bahwa sosum lebih mudah daripada bidang sains dan teknologi. Harus diperjuangkan secara integrasi antara pendidikan sains, bagaimana orang diajarkan tentang esensi sains adalah logika, esensi sains adalah rasionalitas, tapi juga bagaimana kecerdasan itu diimbangi dengan kekuatan emosi. Emosi kaitan dengan kestabilan, dengan kematangan, dan dengan rohani. Dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, harus adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat agar terjadinya keselarasan dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Hal ini sangat penting bagi suatu negara jika ingin memajukan di sektor pendidikannya. Tim Liputan melaporkan untuk DNK TV. Melihat kasus tahun lalu terkait anggaran pengabdian dosen terintegrasi dengan KKN yang dinilai tidak memenuhi standar kebutuhan KKN, maka tahun ini PPM menurunkan mekanisme baru dalam alokasi dana tersebut. Seperti tahun-tahun sebelumnya, peserta KKN tahun ini sudah melaksanakan pembekalan dengan kebijakan berupa mekanisme baru pengalokasian dana KKN dari Pusat Pengabdian Masyarakat atau PPM. Tahun ini, PPM menetapkan 50-70 kelompok di wilayah Bogor, 40-60 kelompok di Kabupaten Tangerang, dan 20 kelompok di Tangerang Selatan. Akan ada penetapan 2-4 kelompok dalam satu desa, agar kegiatan KKN dapat berjalan lebih efektif. Setelah melalui tahap pembekalan, saat ini kelompok KKN sudah mulai merencanakan kegiatan KKN dan merencanakan pencarian dana tambahan ke beberapa unit perusahaan untuk mendukung pelaksanaan KKN. Untuk anggaran sih kita berharap yang dari dosennya turun 10 juta. Nah nanti kita bikin proposal untuk ini sih membantu pendanaan kita, insya Allah. Untuk dana tetap kelompok KKN, PPM memberikan dana melalui anggaran pengabdian dosen terintegrasi dengan KKN sebesar 10 juta rupiah. Dengan menggunakan mekanisme baru pengalokasian dana untuk KKN, minimal 50% dari dana yang diterima dosen pembimbing. Pasalnya, tahun lalu mekanisme penggunaan dana anggaran tersebut atas wewenang dosen, sehingga tidak mendukung proses pelaksanaan KKN. Kita akan berikan pemahaman dosen, please alokasikan minimal. Kalau maksimal nggak dibatasi, karena bisa jadi dosen nyumbang lebih dari 10 juta. Tapi minimalnya 50% dari uang yang diterima itu dialokasikan untuk program KKN. Minimalnya, gitu loh. Pihak PPM memberikan keluangan waktu sekitar 2 bulan agar kelompok KKN dapat mempersiapkan perencanaan keuangan dengan matang dan terhindar dari motif kesempatan dalam penyelewengan. Nadia Sabrina, Adita Roro melaporkan untuk DNK TV.
Masa penerimaan berkas beasiswa PPA atau beasiswa peningkatan prestasi akademik telah berakhir pada 31 Maret lalu. Namun hingga masa pemberkasan berakhir, masih belum ada informasi lebih lanjut mengenai mahasiswa yang lulus dalam beasiswa ini. UIN Jakarta membuka beasiswa peningkatan prestasi akademik yang diseleksi berdasarkan nilai IPK mahasiswa. Namun, setelah masa pemberkasan berakhir, belum ada pemberitahuan terkait mahasiswa yang berhak menerima beasiswa tersebut. Zainal Arifin, selaku Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama, menyatakan bahwa berkas yang diterima masih diperiksa lantaran banyak nilai yang sama. Kemarin kita usulkan ke rektor agar tetap harus dibatasi karena kita tidak punya menambah gitu kan. Jadi ada yang nilai kembar itu kita sudah stop gitu, masih ada beberapa kita akan upayakan masuk di tahun 2017. Nah kalau bisa awal lah, Januari Februari langsung kita kasih hadiah itu, nggak usah ngajuin lagi. Nani Yulianti, salah satu mahasiswi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang mendaftar beasiswa PPA berharap pihak akademik bisa lebih jelas memberikan informasi lanjut kepada peserta beasiswa. Kita butuh informasi yang lebih lanjut dari awal, kalaupun emang ada yang terseleksi dan kepilih itu diinformasin aja gitu langsung dan secara terbuka. Kalau kayak gini kesannya jadi tertutup dan benar-benar gak ada informasi deh buta gitu. Tujuan dari beasiswa PPA ini adalah untuk memberikan apresiasi kepada rektor, wakil rektor, biro, dekan, dan para dosen atas kinerjanya yang bisa membuat mahasiswa mempunyai IPK atau indeks prestasi akademik yang tinggi di setiap semesternya. Inneke Pramestia, Faiza Nurhidayah melaporkan untuk DNK TV. Maraknya pemalsuan ijazah Strata 1 membuat UIN Jakarta akhirnya memberlakukan aplikasi verifikasi ijazah online di website. Hal ini membuat banyak kemudahan pada peluncurannya pada Desember 2015 lalu. Bidang akademik UIN Jakarta mulai memberlakukan sistem baru yaitu verifikasi ijazah secara online. Verifikasi ijazah online yang akan digunakan untuk proses pelamaran pada perusahaan ini ditujukan agar perusahaan dapat memverifikasi keaslian ijazah pelamar. Verifikasi dapat diakses melalui website resmi yang sudah ditentukan. Dulu kan banyak perusahaan lewatnya itu by phone. Ketika by phone kita angkat teleponnya, kita tetap namanya kan, contohnya kan tercecer tuh kemana-mana. Nah ini kan jadi kita juga kewalahan juga, nggak terekam gitu datanya, kita udah melayani siapa aja, tiba-tiba ada yang telepon harus cepat selesai kan kalau telepon kan, ini Pak kita tunggu berapa menit lagi kan. Akhirnya kita usulkan ya udah daripada seperti itu mendingan kita buatkan online, walaupun memang cara penyajiannya tetap sama, pengecekan tetap kita lihat di AIS, kita lihat di berkasnya udah ada belum, sudah belum gitu. Cuma penyajiannya lewat online, jadi ketika ada yang mau ngecek, suruh isi di situ. Jadi kita ada rekamannya. Verifikasi ijazah online dapat menjadi alternatif bagi perusahaan untuk memudahkan proses pemeriksaan keaslian ijazah pelamar. Pihak perusahaan hanya perlu memeriksa langsung pada website verifikasi ijazah online UIN Jakarta. Walau dalam proses pendataan seringkali terhambat karena terjadinya kerusakan sistem, namun tidak menyurutkan antusias mahasiswa dalam mendukung terlaksananya sistem ini. Bagus ya, itu kan sebagai apa ya, jadi nggak ada pemalsuan ini ijazah kan, di situ kan nanti verifikasi kodenya ya berarti ya, kode ijazah. Mencegah adanya ijazah palsu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab menjadi harapan adanya sistem verifikasi ijazah online ini. Faiza Nurhidayah, Marifa Istiqomah melaporkan untuk DNK TV. Pendaftaran wisuda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang ke-100 dilakukan melalui sistem online. Berita selengkapnya tetap di InFokus.